Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Ketemu lagi dengan channel Kiblat Dekantil. Yang baru gabung, monggo di subscribe, di like, comment, share. Kalau yang sudah bergabung, ya di share ke teman-temannya lagi ya. Oke, semoga sobat-sobat bedek, baik yang baru gabung maupun yang sudah lama gabung, semoga selalu dalam keadaan sehat, walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia, dan selalu tetap semangat. Oke, pada kesempatan kali ini Kibledek mau membahas tentang tingkatan ilmu atau tingkatan keyakinan. Keyakinan itu juga dipengaruhi oleh pengetahuan kita. Jadi di sini ada tingkatan ilmu pengetahuan. Di sini Kibledek bahas dulu tentang tingkatan ilmu pengetahuan itu menurut kacamata sains atau pendidikan ya. Biasanya kacamata sains atau pendidikan itu berbeda dengan tingkatan ilmu berdasarkan keyakinan. Oke, yang pertama yang berdasarkan tingkatan ilmu berdasarkan pendidikan atau biasanya kalau di sekolah-sekolah ya, itu ada tingkatan ilmunya. Yang pertama adalah tahu. Tahu itu biasanya kalau kalian diberi pelajaran, kalian membuka buku, kalian membaca teori-teorinya, itu berarti kalian baru masuk tahap pertama, yaitu tahu. Tahu tentang apa yang lagi dibicarakan, tahu tentang apa yang tertulis di situ, teorinya bagaimana, itu kalian sudah masuk ke tahapan tahu. Lalu tahap kedua, setelah tahu kalian harus bisa memahami. Ini tahapan kedua ilmu pengetahuan. Biasanya kalau di sekolah-sekolah atau di sektor pendidikan, berarti setelah tahu kalian harus bisa memahami. Jadi kalian tahu teorinya, harus ke tingkat pemahaman. Kalau hanya tahu tapi tidak paham, itu ya muspro atau percuma ya, cuma tahu toh tapi tidak bisa memahami dan sebagainya. Ini kan tingkatannya banyak sebenarnya, ada kurang lebih 6. Jadi tingkatan kedua dari ilmu pengetahuan di sektor pendidikan biasanya memahami. Jadi setelah tahu teorinya, kalian juga sudah harus mulai bisa memahami tentang teori tersebut. Teori tersebut akan digunakan untuk bagaimana caranya, untuk apa dan sebagainya, kalian harus bisa memahami. Terus tingkatan yang ketiga adalah mengaplikasikan. Jadi kalau sudah bisa memahami, berarti sudah bisa mengaplikasikan. Mengaplikasikan itu ya mempraktekkan lah ya. Mempraktekkan di lapangan, jadi tidak hanya sekedar teori. Jadi sudah bisa mempraktekkan atau mengaplikasikan. Terus setelah bisa mempraktekkan, sudah dipraktekkan di lapangan, sudah secara nyata, habis itu masuk ke tingkatan yang keempat, yang berikutnya, yaitu menganalisa. Jadi kalau tingkatan ilmu keempat itu kalian sudah harus bisa menganalisa. Jadi kalau sudah dipraktekkan di aplikasi, terus menganalisa. Menganalisa berarti kalian harus ngerti yang sudah diaplikasikan ini kekurangannya apa, kelebihannya apa, terus kelemahan-kelemahannya di mana dan sebagainya, itu kalian harus bisa mengerti. Setelah menganalisa, berarti masuk ke tingkatan yang berikutnya, itu sintesis. Sintesis itu berarti semacam merumuskan. Jadi kan kalian sudah mengerti tentang kelemahan, kekurangan, kelebihan dan sebagainya karena sudah dianalisa, sudah dipraktekkan, dianalisa, baru masuk ke sintesis. Berarti kalian harus sudah bisa merumuskan. Jadi tingkatan ilmu yang kelima itu sintesis, itu berarti kalian sudah mulai merumuskan ini kekurangannya ini bagaimana agar bisa ditutupi agar bisa menjadi kuat. Jadi kalau lemah bagaimana agar bisa kuat, itu berarti kalian harus merumuskan rumus-rumus untuk memperkuat. Kalau lemah diperkuat bagaimana, kalian harus bisa merumuskan
Terus tingkatan yang terakhir itu ada mengevaluasi. Jadi mengevaluasi setelah rumusan yang tadi sintesis kalian buat, terus kalian terapkan lagi, habis itu kalian mengevaluasi apakah ini sesuai penilaiannya kan, evaluasi kan penilaian, ini sesuai dengan harapan atau tidak. Jadi nanti ketemu. Jadi dari awal tingkatan ilmu pengetahuan di sektor pendidikan, sektor ilmu pengetahuan yang biasanya itu ada kurang lebih 6, yaitu tahu, ini tentang teorinya ya, tahu dulu, tahu tentang teorinya, terus mulai memahami, terus mulai mengaplikasikan, mempraktekkan. Setelah mengaplikasikan, terus menganalisa. Jadi menganalisa bagaimana yang kurang atau sebagainya. Habis menganalisa, terus yang kelima sintesis. Sintesis adalah merumuskan, membuat rumusan-rumusan agar menjadi lebih baik. Baru yang keenam itu mengevaluasi. Mengevaluasi itu berarti penilaian. Ini berhasil atau tidak. Nah, jadi ini 6 rumusan di 6 tingkatan di dalam sektor pendidikan, ilmu pengetahuan di dalam sektor pendidikan. Adapun untuk di sektor tentang keyakinan itu dibagi menjadi 3, yaitu ilmu yakin. Ilmu yakin itu sebetulnya hampir sama semacam tadi yang tingkatan pertama tahu. Jadi ilmu yakin itu hanya berdasarkan tentang teori. Kalian tahu teorinya, tahu membaca buku dan sebagainya, terus yakin, itu berarti yakin tingkatan pertama. Ilmu keyakinan di tingkat pertama yaitu ilmu yakin. Jadi ini berdasarkan teori saja, berdasarkan penjelasan-penjelasan, berdasarkan catatan-catatan dan sebagainya. Ya kalau kita contohkan seumpamanya tentang Ka'bah. Ka'bah kalian baru melihat catatannya, Ka'bah bentuknya begini, tingginya begini, berada di koordinat ini dan sebagainya. Itu berarti kalian baru ilmu yakin. Yakin berdasarkan pengetahuan ilmu biasa. Ilmu-ilmu atau bacaan-bacaan atau teori-teori. Terus tingkatan yang kedua. Tingkatan kedua itu ainul yakin. Ainul yakin berarti kalian melihat dengan mata kepala sendiri, melihat langsung, terus mengamati, terus memahami dan sebagainya ya. Jadi mengamati, melihat, jadi langsung. Kalian itu tidak hanya teori. Kalau di ilmu pengetahuan di pendidikan tingkatan itu sudah bisa memahami, mengaplikasi dan menganalisis. Itu masuk ke ainul yakin. Jadi kalian sudah datang, kalau tadi contohnya di Ka'bah, kalian sudah datang di Ka'bah, sudah melihat bentuknya Ka'bah itu memang betul sesuai dengan teori, terus mengamati celah-celah Ka'bah, bentuknya gini, terus ketinggiannya sekian dan sebagainya. Kalian sudah bisa mengamati, memahami, terus melihat langsung, itu ainul yakin. Lalu tingkatan yang ketiga adalah hakul yakin. Hakul yakin itu adalah keyakinan yang berdasarkan kebenaran. Benar-benar yakin lah. Karena memang benar. Benar itu ada, dalam artian kalau di sini di contohnya yang di Ka'bah, berarti kalian sudah memegang, sudah masuk ke dalam ya tidak langsung masuk ke dalam Ka'bahnya ya, maksudnya dalam ini sudah memegang, menyentuh dan sebagainya, benar-benar yakin. Jadi tahapan setelah ainul yakin itu adalah hakul yakin. Kalau di sini berarti kan sudah masuk kepada evaluasi. Jadi sintesis evaluasi itu menurut Kiblat Kantil di ilmu pengetahuan di pendidikan, sektor pendidikan itu sudah masuk ke hakul yakin, karena sudah bisa merasakan, menyentuh, menilai,
sudah benar-benar oh iya ini adalah Ka'bah kan gitu. Jadi benar-benar hakul yakin. Jadi keyakinan yang memang tidak bisa digoyahkan, meskipun ada yang bilang oh Ka'bah warnanya gini, terus bentuknya gini, terbuat dari ini, orang tersebut bicara benar atau salah itu kalian sudah ngerti karena kalian sudah hakul yakin, sudah bisa menilai karena kalian sudah melihat, sudah merasakan, sudah semuanya lah, sudah ngerti tentang apa itu Ka'bah sebetulnya. Itu tingkat paling tinggi yaitu hakul yakin. Jadi ringkasannya untuk di keyakinan itu yang pertama adalah ilmu yakin. Ilmu yakin kalau di sektor pendidikan itu baru tahap tahu. Itu dari teorinya saja tahu. Terus yang keyakinan kedua, tahap kedua adalah ainul yakin. Ainul yakin berarti kalau di sektor pendidikan bisa diartikan memahami, memahami, mengaplikasi dan menganalisis. Itu ainul yakin. Lalu yang terakhir hakul yakin. Terakhir itu hakul yakin berarti sudah masuk sintesis dan evaluasi, sudah penilaian, sudah benar-benar ngerti, sudah keluarlah nilainya bagaimana, penilaian tentang apa bagaimana dan sebagainya. Itu apa yang tadi contoh ya. Oke, itu adalah tahapan-tahapan tingkatan ilmu pengetahuan dan tentang keyakinan. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi referensi tambahan ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat.